Halo guys, welcome back again to my lecture. Kita kali ini akan bahas tentang e-commerce ya, karena memang di mata kuliah e-commerce. Finally kita ada di chapter 6 yang kemudian besok chapter 7. Setelah itu kemudian kita akan adakan UTS teman-teman semuanya. Mungkin di chapter 7 kita juga akan adakan kuis ya nanti ya teman-teman semuanya. But sebelum kita bahas tentang chapter 7 atau pertemuan ke-7, di pertemuan ke-6 ini teman-teman semuanya kita masih akan membahas tentang e-commerce growth. Jadi kalau yang kemarin kita sudah bahas tentang perkembangan e-commerce di model bisnis co-creation, adalah bagaimana sebuah perusahaan ikut besar bersinergi dengan para penggunanya ya. Jadi bagaimana inputan-inputan dari para penggunanya kemudian membesarkan perusahaan yang ada ya. Saya berikan contoh kemarin ada Genius yang dia secara aktif mengadakan co-creation bersama komunitas-komunitas fintech begitu ya, atau komunitas-komunitas pengguna ya, aktivis-aktivis, kemudian pengguna yang memang sudah kayak semacam loyal user gitu ya. Nah, kemudian mereka memberikan beberapa masukan, dan juga saya berikan contoh masukan-masukan, inputan-inputan dari para pengguna dari Genius yang kemudian direalisasikan menjadi satu fitur yang sangat membantu para pengguna yang lain. Nah, itu adalah co-creation. Nah, untuk pertemuan kali ini teman-teman semuanya kita akan bahas salah satu model bisnis yang saya pikir lebih viral gitu ya, lebih wow gitu ya. Jadi memang kalau co-creation di Indonesia belum begitu ya, gregetnya belum ada. Ya, jadi karena orang Indonesia itu kan banyak yang kurang peduli gitu ya. Ya pokoknya produk nih sampai ke tangan saya harus sempurna gitu ya, tanpa saya harus mikirin bagaimana kesempurnaan itu gitu kan. Kalau di luar negeri beberapa tempat juga sebenarnya juga kurang maksimal sih co-creation. Tapi kalau dari di Amerika, negara-negara berkembang, yang mana mereka juga concern ya, penggunanya juga concern adalah bagaimana saya juga memberikan inputan, saya memberikan masukan kepada para perusahaan penyedia layanan, sehingga layanan yang saya pakai ini sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, gitu. Nah, kalau di Indonesia co-creation memang belum begitu greget sih ya. Tapi saya pikir nanti akan ada saatnya co-creation menjadi sebuah model bisnis yang besar begitu ya di Indonesia. So, teman-teman semuanya harus bisa nangkap peluang nih. Kira-kira mau bisnis co-creation apa nih? Ya. Nah, itu co-creation. Kalau kali ini kita akan membahas tentang ya, yaitu sharing economy teman-teman semuanya. Nah, di di mata kuliah e-commerce dan e-business sebenarnya sharing economy ini juga banyak disinggung ya. Jadi kita juga bukan hal yang baru lagi sebenarnya. Banyak orang yang kemudian pernah mendengarkan atau bahkan pernah membaca model bisnis sharing economy. Ya, karena memang sekarang lagi ngetren-ngetrennya teman-teman semuanya. Bisnis sharing economy, terutama ketika Grab dan Gojek sudah mulai berkembang, kita sudah mulai mengenal Grab, mengenal Gojek, kemudian secara aktif menggunakan layanannya, sehingga sharing economy ikutan naik nih. Model bisnis apa sih yang dipakai oleh mereka ini? Ternyata model bisnisnya adalah sharing economy. Jadi sharing economy sendiri itu adalah salah satu keuntungan yang kita dapatkan dari pertumbuhan revolusi digital, yang mana lebih ke bagian komunikasi ataupun connection ya, hubungan gitu ya. Karena sharing economy ini menghubungkan antara satu individu dengan yang lain yang sebelumnya belum pernah terfikirkan oleh kita. Jadi benar-benar totally different people, different person, we don't know each other, tetapi saling membantu. Itu yang dijanjikan oleh sharing economy. Saya nggak kenal sama pemilik Airy Room. Saya nggak kenal sama pemiliknya Oyo.
dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa saling sharing ekonomi, kita bisa saling berbagi resource sumber daya yang mereka miliki gitu ya. Jadi pemilik Oyo Room, dia punya kamar nganggur di rumahnya, kemudian disewakan pada saya yang saat itu lagi melancong, lagi jalan-jalan semuanya. Sehingga biayanya juga nggak akan sebesar di hotel. Karena hotel secara khusus dibangun untuk orang-orang yang melancong begitu kan. Secara khusus dibangun untuk orang-orang yang ya pengen nginep dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang kayak Airy Room, Oyo, Red Doors itu kadang-kadang itu kamar kos. Atau kadang-kadang sebenarnya itu adalah rumah milik pribadi. Tetapi yang kemudian kamar itu adalah sebuah pasif non produktif yang kemudian dirubah menjadi aktif dan produktif teman-teman semuanya. Itu adalah sebuah koneksivitas antara individu yang nggak kenal sama sekali tetapi memiliki ya hubungan apa ya, berbagi gitu ya, berbagi sumber daya gitu ya. Itu sharing ekonomi teman-teman semuanya. Jadi pada intinya sharing ekonomi itu ini, connect people who have things that they want to share ya, to other people that need these things. Jadi sharing ekonomi itu pada intinya adalah menghubungkan antara orang-orang yang memiliki sumber daya tertentu yang ingin mereka bagi, share gitu ya. Ya, menghubungkan antara yang tadi, yang punya barang-barang tadi, sumber daya tadi, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Jadi benar-benar nggak kenal. Tetapi sebuah platform yang kemudian jadi narah hubung, jadi mediasi, ya kan? Itu sharing ekonomi. Ya sudah saya contohkan tadi Airbnb, Airy Room, meskipun Airy Room kabarnya udah tutup ya. Ya Oyo, ya, kemudian Red Doors, ya kan? Jadi narah hubung antara pemilik rumah, pemilik kos-kosan dengan orang yang lagi jalan-jalan kemudian butuh kamar untuk tidur. Nah, gitu. Ya. Nah, akhirnya model bisnis ini itu mengubah cara kita bepergian. Ya, ada bagaimana kalau kita itu, contohnya Traveloka deh. Ya, bagaimana kalau kita mau bepergian, pertama yang kita cek adalah Traveloka, ya kan? Atau tiket.com. Ya, jadi bagaimana kita langsung ngecek tuh tiketnya, pesawat, ya, sewa mobil, hotel yang paling dekat dan lain sebagainya. Ya nggak sih? Yang dulu kita harus ke mana sih ya, agen travel, sewa dan lain sebagainya, tapi kita udah nggak perlu kayak gitu, tinggal buka handphone, buka Traveloka, all in one. Tokopedia juga bisa tuh pesen tiket dan lain sebagainya kan. Nah sekarang nggak cuma Traveloka yang dicari, Traveloka buka juga Oyo, buka juga Airy Room, ya buka juga Red Doors ya, karena mungkin kalau di Traveloka, Red Doors dan lain sebagainya nggak lengkap ya kan. Nah ini adalah bagaimana kita sudah berubah cara bepergian, atau apa yang kita kenakan juga kemudian berubah. Nanti kita akan berikan contoh teman-teman semuanya bagaimana pakaian itu juga bisa berubah karena adanya model bisnis sharing ekonomi. Kemudian cara kita mendapatkan uang. Nah, ini banyak juga mahasiswa saya ketika kuliah offline saat itu masuk itu pakai jaket Grab, jaket Gojek, iya nggak? Sampai sekarang masih ada mahasiswa saya yang di Jogja. Kemudian mereka narik tuh, masih ada. Saya beberapa kali ketemu kok, kan? Nah, kemudian masuk ikut kuliah, tapi jaketnya dilepas. Nanti sudah selesai kuliah, jaketnya dipakai lagi, narik lagi dia, ya kan? Nah, maka cara kita mendapatkan uang itu juga berbeda, berubah. Yang dulunya ojek itu kan, mohon maaf ya, no offense nih, ojek itu kan semacam kayak pekerjaan kasar, pekerjaan yang kalau kata Pak Nadiem Makarim di video yang sebelumnya kita pelajari itu,
Gojek itu kan semacam kayak ojek ya, sorry, bukan Gojek. Ojek itu kan semacam kayak orang-orang yang orang jalanan, kemudian apa ya, harganya nampol ya, ya kan. Ya ya gitulah pokoknya ya, negatif gitu ya. Ya meskipun nggak semua, tapi kan kayak semacam itu pencitraannya udah kayak gitu, citranya tuh ya kan, nongkrong di pojokan ya. Nah, dan sebagainya, harganya nggak standar, kemudian kebersihannya juga nggak tahu ya, prosedurnya juga nggak jelas dan sebagainya. Nah kemudian setelah adanya Gojek, Grab dan lain sebagainya, driver ini menjadi semacam kayak satu pekerjaan yang biasa gitu, maksudnya nggak yang ya yang udah bagus gitu ya, udah kayak karyawan di perusahaan gitu, sama gitu ya, itu kita cara pandang, cara mencari uang juga akan berubah. Nah, tapi walaupun banyak orang yang sudah mendengar, pernah mendengar, kemudian pernah ngerti tentang konsep ini, tapi banyak banget bisnismen-bisnismen, mungkin teman-teman semuanya juga, yang belum berani berkecimpung di model bisnis ini. Padahal sebenarnya kan ini luar biasa menarik ya. Nah, um, salah satu contoh teman-teman semuanya untuk model bisnis yang sudah diterapkan di Indonesia itu adalah Gojek ya. Ya, jadi ini gambar Gojek, itu salah satu yang pertama yang menerapkan model bisnis sharing ekonomi di Indonesia. Jadi Gojek itu lahir tahun 2009 di Indonesia. Sudah cukup lama ya, berarti berapa ya? 2009, 11 tahun dia. Ya. Nah, cuman baru agak-agak jalan terkenal 2010-an ke atas ya. Kemudian beberapa perusahaan yang sejenis akhirnya lahir. Ada Grab, ada Uber ya, sebelumnya sudah ada sih Uber. Cuman Uber kemudian kan kalah saing dengan Gojek, kemudian dia gabung dengan Grab kalau nggak salah. Ya, kemudian sekarang ada Grab. Grab itu lahir tahun 2012. Ya, sekarang tapi Gojek ini bagusnya dia nggak monopoli sih ya. Jadi dia duopoli ya bahasanya. Nggak mono tapi duo ya. Jadi dua provider ojek yang saling bersaing tetapi sama kuat ya. Paling ya 11-12. Itu Gojek dengan Grab sekarang. Ya, itu yang membuat kita sehingga konsumen ini bagus untuk konsumen duopol itu ya. Jadi banyak promo gitu ya, banyak gratisan gitu ya, karena mereka akan selalu bakar uang. Kemudian ada Foodpanda, itu juga salah satu contoh. Foodpanda itu tahun 2012 yang kemudian pasarnya kan di take over oleh GoFood hanya dalam satu malam, kata Pak Nadiem Makarim. Jadi GoFood dikeluarin langsung, Foodpanda itu kayak kalah telak gitu. Kemudian ada Airbnb yang sharing ekonomi kamar ya. Ya, itu tahun 2008 yang kemudian diikuti oleh beberapa produk sejenis, ada Red Door, Oyo yang dari India, kemudian Airy Room yang diprakarsai oleh ya, Traveloka ya. Nah, beberapa engineer-nya Traveloka yang kemudian tutup karena pandemi ini. Kalah dengan pandemi Covid, disrupsi natural gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh perusahaan yang menerapkan model bisnis sharing ekonomi, teman-teman semuanya. Jadi banyak orang yang sudah ngerti, banyak orang yang pernah baca, banyak orang yang pokoknya udah aware tentang model bisnis ini, tapi mereka belum berani untuk berkecimpung di bidang ini karena ada beberapa questions yang masih jadi perdebatan sampai sekarang. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa keraguan yang masih jadi perdebatan. Yang pertama, teman-teman semuanya, adalah how profitable this would be. Jadi karena masih cukup baru ya, konsepnya kan masih 10-20 tahun yang lalu ya, nggak nyampe 20 tahun yang lalu lah, 2008, 2005 lah mungkin sharing ekonomi baru muncul. Airbnb aja 2008 kan, Gojek 2009.
Nah, karena masih cukup baru teman-teman semuanya, banyak orang yang istilahnya apa ya, ragu-ragu apakah model bisnis ini benar-benar bisa menguntungkan, cukup menguntungkan begitu ya. Ataukah iya, kalau menguntungkan itu jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang gitu. Nah, atau ya bisa menguntungkan untuk perusahaan atau mungkin perusahaan rugi tapi mitranya untung atau sebaliknya. Nah, ini kan masih banyak nih. Karena kan kalau kita lihat model bisnis ini sekarang sampai sekarang ini juga masih bakar duit kan. Tokopedia bakar duit. OVO ya. Nah, apa namanya? Grab bakar-bakar. Wow, potongan 40%, 50%. Kita konsumen senang aja ya kan. Nah, siapa yang kasih promo paling tinggi kita pakai ya, bodo amat lah ya kan. Nah, sebagainya ya kan. Nah, kemudian kan orang juga mikir, masa harus bakar-bakar duit dan lain sebagainya. Nah, ada yang sebagainya lah. Pokoknya profitnya itu gimana, belum jelas gitu ya. Meskipun kalau kita lihat secara brand value, Gojek, Grab, ngeri sekali. Ya, tapi belum banyak orang yang berani seberani Gojek gitu ya. Karena perjuangannya juga luar biasa. Nah, teman-teman bisa tonton kembali talknya yang diadakan ya antara Pak Nadiem Makarim itu. Nah, yang kemarin kita tonton adalah bagaimana beberapa kali Gojek juga mau mati, ditutup pemerintah, di demo dan sebagainya. Tapi ketika mau tutup juga, Gojek ini ngeri juga kalau tutup karena sudah ribuan driver yang menggantungkan hidupnya dengan pada Gojek. Kalau bubar, wah, goyang nih ekonomi negara. Kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya, ya, pertanyaan kedua adalah impact on traditional businesses. Ya. Jadi, bagaimana impactnya terhadap bisnis tradisional? Apakah fatal ataukah tidak? Apakah bisa dicegah ataukah bisa kolaborasi? Terus kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan tradisional, konvensional itu menghadapi model bisnis ini dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini itu sangat-sangat menarik kalau diulas dan dibahas lebih dalam tentunya. Tapi kita nggak akan bahas sampai mendalam di yang kedua karena itu nanti kita malah jauh melenceng ya. Nggak bisnis lagi tapi ekonomi nanti kan. Nah, nggak e-commerce lagi tapi nanti benar-benar kayak bahas ilmu ekonominya kan. Nah, teman-teman semuanya kayak semacam ojek pangkalan versus Gojek. Kemudian taksi bandara versus Grab. Ya, kemudian hotel versus Airerum versus Oyorum versus Red Doors dan sebagainya. Ini kan permasalahan-permasalahan yang timbul awal ya dulu ya, awal-awal muncul teman-teman semuanya. Tapi kalau sekarang saya pikir taksi udah gimana ya, udah nggak separah dulu. Di Jogja sendiri waktu itu pernah sampai ada yang apa ya, ngambil pick up atau apa ya di bandara, kemudian drivernya ditelanjangin itu sampai viral itu di Jogja tuh ya. Nah, kan nggak bagus ya macam itu. Nah, ini kan ini menjadi sebuah question, sebagai challenge gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman semuanya adalah social impact-nya. Ya, ini yang paling penting nih. Jadi social impact ketika bisnis ini diterapkan di masyarakat itu seperti apa. Di satu sisi teman-teman semuanya, sharing ekonomi itu membantu pemanfaatan sumber daya pasif non produktif menjadi aktif dan produktif. Kamar yang kosong nggak dipakai malah dipakai jin ya kan dan lain sebagainya, kemudian bisa dijual, diekonomiskan ya. Motor yang tadinya nganggur padahal dia per bulan harus bayar, kemudian sekarang bisa diproduktifkan. Mobil juga bisa diproduktifkan ya, macam-macam. Nah, kalau dulu kan enggak tuh, pasif, enggak produktif, udah ada. Nah, sekarang motor yang nganggur, mobil yang nganggur bisa jadi produktif, bisa jadi duit. Di satu sisi seperti itu.
Sehingga banyak sekali resource sumber daya pasif menjadi aktif dan produktif. Tetapi di sisi lain banyak juga yang protes karena keuntungan yang diberikan nggak cukup menguntungkan lah bahasanya. Ya, banyak driver yang ya sering ya kita ngobrol-ngobrol pas kemana gitu sama driver, ya wah mas kita cuma dikasih sekian, ya cuma kayak gini aja lah mas, anunya keuntungan dari apa namanya dari platform ya, dari Gojek, dari Grab ya. Kemudian ya omongan-omongan dari driver, kemudian omongan-omongan dari para penyedia layanan itu kan seperti itu rata-rata. Ya, bahkan ada juga yang demo tentang kenaikan supaya dinaikkan harganya per kilometernya. Ya, para driver ini loh. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dua sisi ya positif dan negatif teman-teman semuanya. Nah, ini secara social impact. Nah, so meskipun banyak orang yang udah ngerti, masih cukup banyak juga yang belum berani untuk berkecimpung di bidang itu. Sebenarnya banyak sih ya idenya untuk sharing ekonomi ini. Jadi memang luar biasa. Ada di Amikom sendiri ada sharing ekonomi, modelnya adalah laundry kalau nggak salah. Laundry.com, ada bagaimana sebuah aplikasi mewadahi laundry yang ada di Jogja untuk kemudian menawarkan jasanya. Gitu ya. Jadi anak kos itu tinggal install aplikasinya, kemudian dia bisa pesen laundry terdekat dan lain sebagainya. Hingga nanti bisa disemput, kemudian kalau udah selesai nanti ada pemberitahuan dan lain sebagainya. Ini kan sebuah model bisnis yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Dan ini juga termasuk model bisnis sharing ekonomi. Silakan teman-teman semuanya di e-commerce, di e-bisnis ini juga dipikirkan. Kira-kira apa sih yang bisa dimasukkan atau di peluang apa yang bisa ditangkap untuk dijadikan sebuah bisnis sharing ekonomi. Ya. Nah, jadi beberapa contoh model bisnis sharing ekonomi teman-teman semuanya. Yang pertama adalah peer-to-peer lending. Jadi lending itu kan pinjaman online bahasa kita ya. Jadi kalau orang-orang ya pinjaman online, pinjol apa ya kalau nggak salah, pinjaman online gitu. Nah, peer-to-peer lending itu adalah bagaimana kita dengan sangat mudahnya menggunakan hanya HP saja, yang kemudian kita masukkan KTP dan sebagainya, tahu-tahu kita sudah dapat pinjaman. Ini banyak sekali yang sudah menerapkan sharing ekonomi peer-to-peer lending, teman-teman semuanya. Jadi platform ini memungkinkan teman-teman semuanya saya untuk meminjam dan meminjamkan uang. Jadi tidak hanya sebagai peminjam tapi juga sebagai pemodal atau pemberi pinjaman. Nah, gitu ya. Tanpa melalui bank konvensional. Karena kalau kita lihat UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah itu ya. Itu kan kadang-kadang kalau mau mengajukan ke bank konvensional, mereka nggak punya agunan. Mereka nggak punya sebuah jaminan yang dipakai untuk minjem duit di bank. Nah, sehingga pinjol ini menjadi salah satu alternatif yang sangat menjanjikan, gitu ya. Jadi, copot ya. Nah, tentunya dengan bunga, of course ya. Tetapi bunganya juga nggak mencekik amat kalau yang sudah melalui OJK ya, yang sudah ada izin OJK. Tapi pinjol juga banyak sekali sekarang ini yang agak-agak ya nggak ada izin OJK, tapi mereka kasih pinjaman ternyata bunganya mencekik dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak banget sih pinjol-pinjol sekarang, model peer-to-peer lending yang sudah menjamur di Indonesia. Ada Aku Laku, ada kemudian Home Credit, ada Kredivo, ada Taralight by OVO ya. Kalau kalian tahu buka OVO itu ada OVO Pay Later by Taralight gitu kan. Macam-macam. Dan menariknya teman-teman semuanya, kata Karaniva Dharma Saputra, ini saya baca nih.
kata Karanifa Dharma Saputra sebagai Sekjen Asosiasi Fintech Indonesia, AFTEK, sekaligus Presiden Direkturnya OVO, dia mengatakan kita pun surprise karena fintech lending itu terus tumbuh bahkan selama pandemi. Jadi di pandemi ini banyak perusahaan yang kolaps termasuk Airi Indonesia. Ya kan? Tetapi kata Karanifa kita pun surprise karena fintech lending itu terus tumbuh bahkan selama pandemi. Apa sebenarnya yang membuat demikian? Memang perlu ada investigasi lebih lanjut. Tapi yang saya lihat dari ekosistem OVO, di mana kita juga punya P2P lending, ini karena transaksi e-commerce selama pandemi itu meningkat. Ketika transaksi bisnis meningkat, para online merchant ini jelas membutuhkan suntikan pendanaan dan fintech lending memainkan peranan utama di sini. Selama pandemi itu ternyata transaksi online naik drastis. Nah, kadang-kadang teman-teman semuanya kita nggak punya duit cash, kita nggak punya duit di OVO, kita nggak punya duit, ya mungkin duitnya malah cash ya, sorry. Kita nggak ada duit di bank dan sebagainya, sehingga kita akhirnya minjem dulu lah. Apalagi di Tokopedia dan sebagainya, itu kan gampang banget tuh. Teman-teman semuanya bayar tapi tanpa uang. Ya kan? Yang kemudian nanti dibayarkan tanggal 25 atau bulan depan ketika gajian, tanggal 1 ketika gajian dan lain sebagainya. Maka ketika transaksi e-commerce ini kan meningkat, otomatis mereka juga yang nggak punya uang saat itu, padahal kebutuhannya kepengen beli segera, itu akhirnya kan butuh dana suntikan. Nah, kemudian data yang disampaikan lagi, terkini penyaluran pendanaan pelaku fintech lending Indonesia masih didominasi sektor produktif, yaitu 68%. Sektor produktif itu untuk UMKM, untuk para penjual yang ada di Tokopedia, untuk kulaan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sektor konsumtif 58%. Konsumtif itu kalau kita mau beli di Tokopedia nggak ada duit, kemudian kita utang dulu, nanti 1 bulan kemudian kita bayar tanpa adanya bunga sama sekali. Kemudian syariah 7% dengan jumlah pemain yang fokus ke sektor konsumtif ada 89 perusahaan, produktif ada 61 perusahaan, dan 11 perusahaan fokus ke syariah. Nah ini teman-teman semuanya, tapi cukup banyak ya kalau Anda semuanya mau membuka peer-to-peer lending, saingannya ada 89 perusahaan untuk konsumtif. Ya, konsumtif itu semacam kayak Aku-Laku, Kredivo dan sebagainya. Kemudian yang produktif itu ya perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya. Ya, apa ya, saya lupa. Nanti ada tulisannya juga ya. Kemudian ada 11 perusahaan fokus ke syariah. Kalau peminjaman syariah saya juga belum survei. Nanti silakan teman-teman semuanya cari peer-to-peer lending yang fokus ke syariah. Ini buat teman-teman semuanya yang nggak mau berhubungan dengan peminjaman-peminjaman yang berbasis riba, kan gitu. Itu adalah model bisnis peer-to-peer lending sharing ekonomi, teman-teman semuanya. Ini juga sekarang lagi ngehits banget nih. Ya. Kemudian yang kedua adalah crowdfunding. Nah, bedanya teman-teman semuanya, kalau model bisnis yang tadi itu lebih banyak untuk konsumtif produktif, tapi UMKM dan lain sebagainya. Kalau untuk crowdfunding ini lebih ke biasanya dipakai untuk project yang cukup besar atau pendanaan modal startup gitu yang cukup ya mantap gitu ya. Yang kemudian wirausahawan entrepreneur itu menawarkan saham, ya, menawarkan porsi kepemilikan saham pada crowdfunding. Jadi kayak semacam saya punya sebuah perusahaan senadadigital.co.id, kemudian saya buka, kayak saya open crowdfunding, saya open 30% saham saya dengan harga sekian, silahkan orang-orang boleh beli. Mungkin 1 lembar saham harganya 10.000, ya kan, saya buka 3.000 lembar saham untuk 30% saham di perusahaan saya. Nah, siapapun boleh gitu ya. Jadi kayak semacam usaha bersama crowdfunding. Dan ini juga cukup keren juga, cukup luar biasa juga. Ya, sebuah model baru di samping PT, ya kan. Nah, di samping teman-teman semuanya jual
saham buka di Bursa Efek juga bisa menggunakan metode crowdfunding, semuanya. Nah, ini banyak. Silahkan nanti kalau teman-teman punya sebuah perusahaan dan membutuhkan funding, membutuhkan suntikan dana yang cukup banyak, silahkan dibuka aja crowdfunding. Di kolase.com ada, di Akseleran juga bisa. Atau juga crowdfunding ini bisa juga dimanfaatkan untuk penggalangan dana, donatur. Ya, kita udah biasa tuh kalau ada orang-orang yang membutuhkan dana, kita biasanya store di kitabisa.com, kemudian ada ayopeduli.id, ada gandeng tangan, ya nggak? Nah, itu adalah model sharing ekonomi crowdfunding. Jadi sharing ekonomi yang pertama tadi kolase, Akseleran itu adalah untuk yang profit base. Tapi kalau yang social base itu ada kitabisa.com, ada Ayo Peduli, ada Gandeng Tangan. Itu juga salah satu model crowdfunding sharing ekonomi. Nah, kemudian selanjutnya model bisnis yang selanjutnya adalah freelancing platform, teman-teman semuanya. Ini yang cukup menarik untuk anak-anak Amikom, ya, untuk anak-anak teknik, ya, karena banyak banget sekarang kalau hasil dari tracer study itu banyak ya yang kemudian dia setelah lulus kerjanya sebagai freelance, ya, freelancer gitu bahasanya. Nah, kemudian bingung kadang-kadang kalau ngisi tracer, karena dari tracer itu kan isiannya kan bekerja sebagai profesional di perusahaan mana, atau sebagai entrepreneur, atau melanjutkan kuliah gitu kan, pilihannya gitu. Nah, freelancer itu di mana? Karena freelancer itu kalau dikatakan usaha wira swasta juga iya, kalau dikatakan karyawan juga iya, tetapi perusahaannya gonta-ganti. Jadi kalau istilahnya, kalau kita di Amikom sebutnya freelancer itu adalah self-employment. Jadi jenengan bekerja untuk diri jenengan sendiri, gitu ya. Nah, karena jadi freelancer itu menjadi besar itu juga karena sharing ekonomi nih teman semuanya. Tapi biasa disebut bukan sharing ekonomi, kalau freelancer ini biasa disebut gig ekonomi, ya, GIG ekonomi. Jadi kalau nanti teman-teman semuanya masuk ke forum-forum freelance, mungkin sharing ekonomi nggak banyak disebut ya, tapi gig ekonomi ya sebut. So, jangan bingung. Kalau sharing ekonomi mungkin lebih ke produk barang jasa non technical, tapi kalau gig ekonomi lebih ke ya technical atau physically gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan kasar, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fisik. Nah, gitulah pokoknya gig ekonomi. Ya labor gitu ya, buruh tapi dibayarnya sesuai dengan jam dan sebagainya. Freelance bahasanya. Nah, kalau freelancing platform ini teman-teman semuanya adalah model bisnis, model pasar tenaga online. Jadi kalau Tokopedia adalah pasar online untuk jual beli barang dan jasa, kalau freelancer ini khusus untuk jasa. Jadi model online pasar tenaga kerja gitu ya. Nah, kemudian banyak banget ya yang ditawarkan di freelance ini. Nah, di platform freelance ya. Contohnya kalau teman-teman kita yang dari Amikom itu ada yang jadi admin fanpage Stenham Hotspur dengan gajinya per jam. Ada kemudian penulis artikel. Ada yang kemudian jadi pentest. Ada yang kemudian jadi application beta tester. Ya. Ada yang entry data, ada yang translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sampai jadi programmer freelance. Itu banyak itu. Ya. Jadi apapun itu, bahkan cleaning service itu juga ada sebenarnya. Dan itu sebenarnya juga termasuk freelancing platform. Karena apa? Karena dia nggak kerja secara full time, tapi dia hanya datang, bersihin rumah kita, pergi gitu ya. Itu juga termasuk di antara freelancing platform.
Kalau di Gojek namanya Goglam apa nggak salah. Ya. Jadi orang datang kemudian mau bersih-bersih boleh, mau pijit boleh, ada go massage ya. Nah, dan sebagainya, kemudian setelah itu pergi. Nah, freelancing platform hanya bekerja sesuai dengan yang dikontrakkan antara penyedia layanan dan juga yang membutuhkan layanan. Freelancing platform. Kalau websitenya teman-teman semuanya ada projects.co.id, maka teman-teman semuanya nggak ada alasan kalau teman-teman sampai nggak bisa menghasilkan uang, apalagi kuliahnya di Amikom. Karena mata kuliah di Amikom itu semuanya rata-rata mengandung duit. Anda belajar sih, silahkan nanti cari pekerjaan freelance bahasa C, Anda bisa Python, silahkan Anda cari. Anda bisa PHP, silahkan Anda cari. Banyak sekali di projects.co.id, di 1000 Lancer, ada juga 1000, ada juga Fiverr, ada juga Upwork, ada juga Guru, ada juga freelancer. Banyak banget teman-teman semuanya. Silahkan Anda. Kalau yang desain mungkin ada 99 Design, ada 88 Design kalau nggak salah ya. Silahkan dicoba semua itu teman-teman semuanya. Bahkan Anda bisa translate bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa. Anda cuma bisa rewrite, jadi menulis kembali, mensummarize dari tulisan yang cukup banyak menjadi sedikit, yang nggak cuma itu, susah juga ya mensummarize itu juga bisa ya. Jasa tulisnya ketik itu juga bisa, dari PDF yang nggak bisa ditulis kemudian Anda menuliskan di MS Word, itu juga ada loh ya. Dan itu gajinya kalau Anda dapat project dari luar negeri itu ya per hour. Nah, tapi tentunya nanti ada trik dan tips, kemudian ada bagaimana teman-teman semuanya bisa ahli di bidang membuat proposal, kemudian membuat profil Anda itu meyakinkan dan lain sebagainya. Ya, kalau ahlinya di bidang freelance ini kan Bapak Dwindi Stanza, dulu dosen Amikom, sekarang jadi freelance di Upwork. Ya, beliau ahli banget tuh di bidang itu. Nah, dulu pernah jadi admin sosmed, menjadi social media marketer, kemudian sekarang jadi di bidang tester, jadi application tester. Itu butuh banyak orang. Kalau yang mau magang di tempatnya Pak Didi, Mas Didi juga bisa. Nah, ini sharing ekonomi teman-teman semuanya. So nggak ada alasan teman-teman semuanya kemudian nganggur dan lain sebagainya, karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan di freelancing platform sharing ekonomi. Dan lebih bagus lagi kalau teman-teman semuanya bisa berhasil membuat sebuah perusahaan startup yang berbasis sharing ekonomi juga. Nah, sharing ekonomi tadi ya, yang saya sebut tadi adalah bagaimana teman-teman semuanya bisa membantu warga, membantu masyarakat untuk mengubah sebuah resource sumber daya yang pasif ya, non produktif menjadi aktif dan produktif. Wah, luar biasa nih. Nah, impact-nya terhadap masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya, termasuk freelancing platform itu kan juga ruang guru ya, untuk para guru. Nah, membuat sebuah konten ya, kemudian setelah itu diupload dan dapat cuan dari video yang Anda upload. Selanjutnya ada co-working space ya. Ini di Jogja banyak ya, jadi penyedia layanan untuk ruang kerja yang bisa di-sharing. Jadi dia bangun sebuah kantor yang cukup menarik, cozy, internetnya kencang, makanan lengkap, ya pokoknya fasilitas udah disiapkan semuanya. Kemudian kita tinggal bayar, bisa per minggu, bisa per jam, bisa per bulan, atau bahkan 1 tahun. Peminatnya biasanya startup maupun freelancer yang karena mereka kalau kerja di rumah nggak memungkinkan, kalau kerja di rumah fasilitasnya kurang oke, atau kalau mau sewa kantor yang asli itu cukup menghabiskan dana yang luar biasa secara operasional ya, karena harus bayar internet, bayar listrik, bayar air. Tapi kalau teman-teman semuanya sewa co-working space, maka nggak perlu mikirin itu semuanya. 1 tahun 15 juta ya udah bayar 15 juta, 10 juta ya udah bayar 10 juta, terus selesai gitu ya. Nggak usah mikir macam-macam yang lain. Jadi
teman-teman sudah bayar sewa kantor, utilitasnya, ya kemudian penyimpanannya, lemari, perlengkapan kantor, semuanya teman-teman semuanya sudah dapatkan. Kalau di Jogja, co-working space yang cukup terkenal ada Genius Idea, ada GDV, ada Sinergi, ya, ada Antologi Kolaboratif Space, macam-macam. Silahkan kalau teman-teman semuanya. Nanti di Amikom sendiri juga ada sih co-working space, cuman harus terdaftar gitu ya. Karena dia kayaknya Amikom dan Kominfo kerjasamanya. Itu ada di basement 5. Silakan kalau teman-teman punya startup boleh daftar di sana. Bahkan kalau di Amikom benar-benar diurusin, benar-benar kayak diajarin bagaimana membuat sebuah bisnis canvas dari A sampai Z, sehingga dari Anda membangun startup sampai ke scale up perusahaannya menjadi besar dan mencari pemodal yang akhirnya membuat perusahaan Anda bisa menjadi scale up. Itu co-working space. Kalau teman-teman punya duit yang banyak, tanah yang luas, silahkan juga bisa bangun sebuah perusahaan co-working space. Tapi kalau enggak, silahkan ini sebagai insight, wawasan teman-teman semuanya yang nantinya akan jadi freelancer maupun jadi pengusaha, nggak perlu bingung-bingung cari kantor. Selanjutnya teman-teman semuanya adalah fashion sharing. Nah, kalau di Indonesia kayaknya nih sharing ekonomi yang fashion sharing ini belum begitu dipakai ya. Kayaknya saya belum pernah mendengar deh. Ya, kalau di luar negeri ada buymeonce.com. Ya, jadi bagaimana orang itu menyewakan baju yang branded, ya. Kemudian mereka boleh mencoba, bayarnya per jam nanti sewanya. Semacam kayak toko lah ya, toko apa sih namanya, salon ya, salon kecantikan itu kan juga biasanya sewain itu baju untuk pernikahan dan sebagainya. Ya, cuman kalau di buymeonce.com itu baju-baju branded, namanya Hermes, apa namanya, Chanel dan sebagainya, tas gitu ya. Kan kalau beli mahal ya, berapa ratus juta, 200 juta, 300 juta, maka sewa aja deh, sewa buat bikin video TikTok aja. Ya kan? Nah, pokoknya baju saya Hermes, ya kan? Baju saya Chanel, ya kan? Kalian bajunya apa? Gitu kan? Wah, kalau kalian bajunya biasa-biasa, beli di pasar, nggak bisa dong tongkrongan sama kita. Nah, iya macam gitu, ya kan? Tapi nggak gitu ya, maksudnya ya nggak gitu amat ya. Sharing ekonomi bukan itu ya tujuan utamanya, tapi ada bagaimana kemudian kita bisa mencoba beberapa baju yang cukup mahal harganya, tetapi kan nggak cocok ya, kadang-kadang udah harganya mahal ternyata nggak cocok buat kita. Nah, maka fashion sharing ini membuat semacam kayak I wanna try it first, tapi dengan bayar. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman semuanya, setelah fashion sharing ada model bisnis lagi, namanya adalah apartment renting. Sudah saya contohkan ada Airbnb, Rooms, dan sebagainya. Jadi bagaimana kamar yang kosong kemudian bisa disewakan pada orang-orang yang datang untuk melancong atau orang-orang yang sesimpel butuh tempat tinggal sementara ya ketika mereka bepergian. Apartment renting. Jadi kamar Anda, kalau Anda punya rumah, Anda punya kos-kosan nganggur, silahkan aja dibuat ya apartment renting. Kemudian ada vehicles renting yang tentunya nggak usah kita bahas lebih lanjut karena ada Grab, ada Gojek dan sebagainya, atau sudah ngerti banget ya. Nah, belum saya next ya tadi ya, vehicles renting. Nah, selanjutnya adalah the nature of sharing ekonomi, sharing ekonomi teman-teman semuanya. Yang pertama adalah run on technology platforms. Jadi memang ini tipe lagi platform. Jadi memang nature utama. Nomor satu adalah platform ini berjalan di teknologi digital. Ya, itu nature-nya. So, yang pertama yang perlu kalian ketahui kalau kalian mau membangun sebuah sharing ekonomi, yang pertama adalah
Anda harus membuat aplikasi. Nah, harus wajib. Kemudian yang kedua adalah often grant temporary access of ownership, tapi bukan permanent ownership. Jadi biasanya hanya memberikan, jadi sewa lah bahasanya. Biasanya sewa, bukan jual beli gitu. Kemudian yang ketiga adalah resources often owned by external individuals. Jadi kadang-kadang seringnya itu penyedia layanan bukanlah perusahaan, tetapi orang lain, orang di luar perusahaan. Kemudian kita akan membahas tentang sharing economy, a deeper dive. Teman-teman semuanya, deeper dive itu lebih dalam lagi. Sebenarnya banyak sekali yang harus kita sampaikan, tapi kita akan bahas 3 hal aja lah. Yang pertama yang perlu kalian ketahui teman-teman semuanya, ketika membuat sebuah bisnis sharing economy, maka it is two-sided platform. Jadi teman-teman semuanya harus menyiapkan 2 platform sekaligus. Yang pertama adalah platform khusus untuk khusus untuk penyedia layanan, driver kalau di Grab, Gojek. Yang kedua adalah platform untuk konsumen kita, gitu ya. Jadi two-sided platform, ada untuk penyedia layanan, ada juga untuk konsumen. Dan ini nggak gampang, karena sebagai perbandingan teman-teman semuanya, perusahaan konvensional hanya akan memikirkan bagaimana perusahaan itu melayani konsumen dengan sebaik-baiknya, karena mereka sendiri yang sebagai penyedia layanan. Tetapi di sharing ekonomi teman-teman semuanya, kita harus memikirkan bagaimana kepuasan pelayanan terhadap konsumen, juga bagaimana kita melayani juga para penyedia jasa, ya, providernya, atau kalau di Grab dan Gojek, driver. Ini dua-duanya kita harus pikirkan bagaimana supaya mereka dua-duanya puas. Nah, ini nggak gampang, ya. Kemudian selanjutnya adalah crowdsource supply. Crowdsource supply itu adalah bagaimana orang-orang yang menjadi penyedia layanan itu bukanlah karyawan tetap, karyawan internal dari perusahaan tersebut, sehingga kontrol yang dimiliki itu sangat-sangatlah minim. Gojek dan Grab kontrolnya terhadap driver itu juga sangat minim sekali, kan? Dibandingkan dengan karyawan internal perusahaan tentunya ya. Jadi kalau karyawan internal perusahaan itu kita bisa kasih SP, kita bisa macam-macam lah ya. Bisa kita cek setiap hari karena dia harus presensi dari pagi sampai sore. Tapi kalau driver itu kan susah. Nah, mereka benar-benar kayak different person banget gitu ya. Ya, namanya juga crowdsource supply. Nah, oleh karena itu kualitas pelayanan itu juga menjadi sangat tidak konsisten. Kadang-kala kita dapat driver yang baik, komunikatif, menyenangkan, asik lah pokoknya perjalanan tuh. Kadang-kala kita dapat yang pendiam tapi tetap baik. Tapi sering juga kita dapat yang nyebelin, yang gak komunikatif, pendiam. Bahkan hujan, kita sewa mobil, kita bawa tas banyak, dia diem aja tuh di tempat drivernya, dia gak mau bantuin, ya, dan sebagainya ya. Maka itu adalah salah satu resiko crowdsource supply. Nah, maka beberapa perusahaan sharing ekonomi itu menerapkan 3 strategi teman-teman semuanya. Yang pertama adalah seleksi, biasanya background check, pakai SKCK, pakai surat keterangan bebas narkoba, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan training. Ada bagaimana diajari prosedurnya, harus pakai sepatu, harus pakai ini, harus pakai jaket dan sebagainya, bagaimana ngomong dengan para konsumen dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah rating. Adalah orang-orang yang ratingnya rendah itu pasti nggak dikasih. Maka driver-driver itu berusaha secara maksimal mungkin dia mendapatkan rating yang luar biasa sempurna. Karena kalau dapat rating 1 aja udah game over. Seminggu 2 minggu dia nggak dapat apa-apa tuh, ya. Padahal 2 minggu nggak dapat duit, wah, anak istri mau dikasih makan apa? Maka rating juga akan dikejar. Maka ini adalah 3 strategi yang digunakan oleh perusahaan sharing ekonomi menghadapi crowdsource supply.
Itu adalah challenge yang kedua. Kemudian challenge yang selanjutnya ya adalah access not ownership. Jadi bagaimana perusahaan sharing ekonomi itu memberikan akses sementara tetapi bukan kepemilikan. Ini menjadi menarik teman-teman semuanya karena ada dua keuntungan yang signifikan yang kemudian kita dapatkan. Yang pertama adalah konsumen bisa menggunakan produk atau jasa yang mereka tidak ingin atau tidak mampu untuk memilikinya secara langsung. Contohnya mobil. Ya, saya nggak ingin beli mobil atau saya nggak mampu beli mobil. Contohnya lagi motor tertentu gitu ya. Saya nggak mampu, saya nggak bisa naik motor. Sehingga kalau saya beli motor, wasting time, wasting money wasting money dong. Sia-sia, muspro. Maka dengan model sharing ekonomi teman-teman semuanya kita bisa memakai produk itu, memakai jasa tersebut tanpa harus menguasai atau memilikinya. Yang kedua adalah bagaimana brand kemudian menjadi tidak begitu penting. Ya, kalau kita itu mau membeli barang, membeli sesuatu, maka biasanya kita agak bingung untuk menentukan brandnya. Atau bahkan kadang-kadang kita terjebak oleh jebakan brand. Kalau mobil ya Toyota, kalau motor ya Honda. Padahal kan nggak semua produk motor atau mobil itu Honda dan Toyota doang, banyak pilihan lain. Ya, atau kalau laptop ya Toshiba, kalau laptop ya Acer, Asus, padahal ada Lenovo, ada macam-macam, MSI, ya. Nah, untuk model sharing ekonomi teman-teman semuanya itu brand menjadi bukan menjadi hal yang pokok, menjadi nggak penting. Ya. Jadi bahkan kadang-kadang kalau kita cari Grab, cari Gojek, kita nggak begitu peduli dengan kendaraan yang dipakai, tapi kita lebih memperdulikan bagaimana si driver bersikap terhadap kita. Mobilnya biasa aja, ya Avanza mungkin ya, nggak yang mewah-mewah, tapi ketika kita pesan itu dia turun, kemudian tas itu dibawain, ditaruh di belakang, kemudian dipersilahkan, itu service excellence namanya. Maka kita meskipun mobilnya tua, pasti kita kasih bintang 5, bahkan kita kasih bonus 10.000, 20.000, atau bahkan 100.000 kalau service excellence kan. Nah ini teman-teman semuanya. So ini yang banyak tidak dimiliki oleh para driver atau penyedia layanan di perusahaan sharing ekonomi, karena mereka nggak ada tadi yang kedua tadi teman-teman semuanya, perusahaan sharing ekonomi itu tidak punya kendali penuh terhadap para penyedia layanan. Andaikan mereka tahu bahwa kalau service excellence itu membuat mereka menjadi lebih dipercaya, lebih disukai, lebih banyak bonusnya, lebih banyak tip, lebih tinggi ratingnya, tentunya mereka akan ngelakuin itu semuanya. So ada 3 hal yang menjadi challenge ya, yang menjadi nature dari perusahaan sharing ekonomi. Dan masih ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sharing ekonomi, tapi silahkan nanti bisa kita bahas di grup WA saja ya, karena kalau terlalu lama, terlalu panjang videonya, saya yakin juga nggak begitu bagus, bisa bikin ngantuk ya. Jadi kita selanjutkan pembahasan untuk perusahaan sharing ekonomi di WA Group teman-teman, karena sharing ekonomi sangat menarik. Kadangkala mungkin beberapa dari teman-teman semuanya menemukan satu ide, wah kenapa saya nggak sharing ekonomi produk elektronik nih. Wah, contohnya saya mau sharing ekonomi produk gaming. Wah, gaming laptop, gaming PC, sewa per jam. Wah, maunya karena kan sekarang banyak yang bikin video tugas ya, render dan sebagainya. Kenapa saya nggak sewain itu deh untuk sharing ekonomi? Orang yang punya laptop gaming pakai platform saya mediasi terhadap orang-orang yang butuh laptop gaming.
Nah, macam-macam. Boleh, silahkan teman-teman semuanya. Kita bahas selanjutnya di WA Group. Kemudian sebagai closing teman-teman semuanya, ada satu kata bijak caption yang anonymous ya, tapi ya. The best collaborations create something bigger than the sum of what each person can create on their own. Jadi, kolaborasi itu akan selalu lebih besar hasilnya dibandingkan apa yang dilakukan oleh satu orang, meskipun itu dia lakukan dari lahir sampai mati. Itu pasti akan lebih kecil dibandingkan ketika kita berkolaborasi dengan orang lain sebagaimana apa yang dijanjikan oleh sharing ekonomi. Itu saja dari saya. Saya Ferian Fauzi Abdullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.